Selamat pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Diah Wayu Lestari dalam acara Berita Pagi Terkini, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, terjadinya kecelakaan tunggal bus pariwisata PO Ardiansyah di ruas tol Mojokerto. Kecelakaan terjadi pada hari ini, Senin 16 Mei 2022. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan investigasi atas kecelakaan tersebut. Hasil investigasi memastikan bahwa pengemudi bus saat kecelakaan itu terjadi adalah seorang kernet yang sejatinya tidak memiliki kualifikasi atau tugas untuk mengemudikan bus. Sebagai informasi, kecelakaan ini terjadi kala PO Ardiansyah menabrak tiang variabel Message VMS pada KM 712 ke 400A Tol Mojokerto. Bus ini membawa 32 penumpang dan akibatnya kecelakaan itu menimbulkan 19 korban luka-luka serta 14 korban meninggal dunia. Ketua Subkomite LLAJ KNKT Ahmad Wildan mengatakan pihaknya telah mendapatkan temuan yang sangat penting dalam investigasi kecelakaan maut tersebut, yakni kondisi kelelahan yang dialami kernet bus Ade Firmansyah, warga Sememi, Kelurahan Benowo, Pakal, Surabaya. Ade yang merupakan kernet bus di PO Ardiansyah harus menjadi pengemudi pengganti lantaran sang supir utama Ahmad Ari Ardianto, warga desa Boteng Menganti, Gresik, harus beristirahat karena kelelahan. Rombongan wisata ini bertolak dari Surabaya pada Sabtu 14 Mei 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tujuan ke Dieng, Wonosobo, dan Malioboro. Rombongan warga Benowo, Surabaya itu bertolak dari Malioboro, Yogyakarta pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik penumpang maupun dua awak bus mengalami kondisi kelelahan yang luar biasa sebab perjalanan wisata ini ditempuh tanpa menginap sama sekali. Wildan menjelaskan rombongan ini mampir ke rest area KM 627A Sara dan Madiun untuk salat subuh. Saat itu, sopir yang juga kelelahan tidur di balik kursi belakang bus yang kerap disebut kandang macan. Namun, sopir tidak kunjung bangun meski para penumpang sudah naik ke dalam bus. Ade pun berinisiatif mengemudikan bus pariwisata itu menuju ke Surabaya. Menurut Wildan, meski statusnya hanya kernet bus dan belum memiliki SIM B1, Ade bisa mengemudikan bus sejak 2018. Ia menilai kompetensi Ade dalam mengemudikan bus tidak berpengaruh dalam kecelakaan ini. Kondisi Ade yang saat itu kelelahan menjadi faktor utama kecelakaan. Untuk mengetahui berita selengkapnya, Dian Maheswari di Tol Mojokerto akan memberikan laporan pandangan mata terkait kondisi saat ini. Silahkan Dian. Ya, Diah Wayu Lestari, sementara yang bisa kami sampaikan langsung dari tempat kejadian terkait dengan kecelakaan bus pariwisata di Tol Mojokerto, bisa dilihat di belakang saya, lalu lintas masih normal dan bisa dipastikan bahwa kecelakaan situasi lalu lintas lancar dan kondisi cuaca cerah. Tadi saya mendapatkan informasi bahwasanya Ade tertidur pulas usai mengemudi bus dengan jarak sekitar 85 km. Ia tidak sadar sama sekali saat bus yang dikemudikan menyerempet pagar besi dan menabrak beton saluran air di bahu jalan hingga bannya pecah. Pengemudi baru tersadar setelah bus menabrak fondasi dan tiang variabel Message di bahu jalan tol Mojokerto. Ya, saat ini saya sedang bersama salah satu saksi mata pengendara mobil di belakang bus pariwisata PO Ardiansyah yang mengalami kecelakaan. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak. Dengan siapa? Dengan Mbak Aini. Ya, Mbak Aini, apakah benar Anda melihat langsung kejadian kecelakaan bus PO Ardiansyah? Ya, saya melihat langsung kejadian itu karena jarak saya dengan bus itu cukup dekat.
Iya, kalau melihat langsung bagaimana kronologisnya bisa diceritakan secara singkat? Oke, baik. Jadi jarak saya dengan bis itu kira-kira 15 meter, tapi ya itu kurang lebih karena kecepatannya pasti berbeda-beda. Nah, dari awal masuk tol itu memang saya tepat di belakang bis tersebut karena memang masih pagi sekali. Nah, kebetulan saya dari awal itu kecepatannya stabil, tidak yang terlalu cepat atau tidak yang terlalu lambat. Tetapi lama-kelamaan setelah di kilometer berapa tadi saya lupa itu, kecepatan bis itu menurun mungkin di bawah 100, mungkin sekitar 80 km, dan saya mulai curiga kok kecepatannya semakin lama semakin lambat, apakah supir ini mengantuk atau tidak. Nah, ternyata setelah beberapa menit kemudian bis menabrak tiang di sebelah kiri dan terjadilah kecelakaan tunggal. Oh iya, baik. Jadi seperti itu ya kronologisnya dari seorang saksi mata Mbak Aini yang melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih kembali. Itu tadi adalah penjelasan dari salah satu saksi mata yang langsung melihat bagaimana kecelakaan itu terjadi. Sementara itu yang bisa saya laporkan, saya Dian Maheswari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Dian Maheswari atas laporannya. Jadi pemirsa, sudah jelas ya bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Nah, agar hal itu tidak terulang kembali, himbauan untuk para pengemudi agar berhati-hati dan diusahakan melakukan istirahat terlebih dahulu ketika merasa ngantuk dan kelelahan akibat perjalanan jauh. Ya, informasi sih tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Dia Lestari pamit undur diri. Sampai jumpa.